bilang kau tuh paling manis, aduh mama bikin salah tinggal saja kau manis kau bikin sanis aku. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menganalisis perasa. Perasa atau prase adalah gabungan kata yang bersifat non-predikatif. Artinya, perasa hanya terdiri dari salah satu fungsi, bisa terdiri dari subjek saja, bisa juga hanya terdiri dari verba atau bisa diawali dengan preposisi. Perasa adalah satuan yang terdiri dari dua kata atau lebih yang menduduki satu fungsi kalimat. Perasa tidak bisa membentuk kalimat yang sempurna karena tidak memiliki predikat atau non-predikat. Sederhananya, perasa adalah gabungan atau pengelompokan dari dua kata atau lebih, namun tidak bisa membentuk kalimat yang sempurna karena tidak memiliki predikat. Dalam sebuah kalimat, perasa berkedudukan sebagai fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis lebih dikenal dengan subjek, predikat, objek, komplemen atau pelengkap, dan keterangan. Misalnya dalam sebuah kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, perasa dapat mengisi kalimat tersebut dengan berfungsi sebagai subjek, predikat, atau objek. Poin selanjutnya mengenai ciri-ciri perasa. Yang pertama, perasa harus terdiri dari dua kata atau lebih. Yang kedua, perasa mempunyai fungsi gramatikal di dalam kalimat. Yang ketiga, perasa harus mempunyai satu makna gramatikal. Yang keempat, perasa bersifat non-predikatif. Dan yang kelima, perasa selalu menduduki satu fungsi kalimat. Poin selanjutnya mengenai jenis-jenis perasa, yang terdiri dari perasa verbal, nominal, adjektiva, adverbia, numeralia, konjungsi, dan lain-lain. Pengertian bahasa tidak baku. Bahasa tidak baku adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara, dalam menulis, dan yang berbeda peraparan tata bahasa dan kosakata dari bahasa baku suatu bahasa. Beberapa contoh pengertian kata baku: pembuatan karya ilmiah, pembuatan suatu surat resmi, pembuatan laporan, pidato kedinasan, pembuatan surat lamaran kerja. Ciri-ciri kata tidak baku: dipengaruhi oleh bahasa asing, terkontaminasi, banyak digunakan dalam bahasa gaul. Penggunaan kata tidak baku. Kata tidak baku biasanya digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari, seperti tidak seseorang berbicara kepada teman-teman dan keluarga. Fungsi kata tidak baku adalah bahasa ini tidak lain adalah suatu penambah keakraban seseorang dengan kawan bicaranya. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai menganalisis kalimat tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah susunan kalimat yang penggunaannya terlalu berlebihan. Kalimat tidak efektif selalu berbelit-belit dalam penyampaian pesannya. Dalam susunan kalimat tidak efektif sering ditemui penggunaan ejaan dan struktur bahasa yang salah. Ciri-ciri kalimat tidak efektif: 1. Unsur kalimat yang tidak jelas. 2. Penggunaan diksi kalimat banyak yang tidak tepat. 3. Penggunaan ejaan bahasa Indonesia tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. 4. Tidak ada ide pokok dalam kalimat. 5. Boros dalam penggunaan kata. 6. Struktur kalimat tidak satu kesatuan. 7. Kalimat tidak sejajar. Unsur-unsur kalimat tidak efektif: 1. Tidak adanya subjek atau predikat. 2. Letak predikat yang tidak sesuai. 3. Letak objek yang tidak sesuai. 4. Letak keterangan yang tidak sesuai. 5. Ejaan tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia.